Nama Dwi Hartono mendadak menjadi sorotan setelah diduga menjadi otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang mencengangkan, Dwi Hartono merupakan seorang motivator pendidikan ternama. Dwi Hartono ditangkap bersama dua pelaku lain yakni YJ dan AA di Solo, Jawa Tengah pada 23 Agustus lalu. Pria berusia 40 tahun ini diduga sebagai otak pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Yang jelas kami sudah membenarkan tadi bahwa saudara DH adalah seorang pengusaha atau salah satu bidang usahanya adalah bimbel online. Ya. Dalam akun Instagramnya, Dwi Hartono menyebut dirinya sebagai pengusaha yang bergerak di sejumlah bidang. Selain itu, Dwi Hartono juga mengelola akun Hartono Foundation yang memberikan beasiswa bagi para siswa untuk mengenyam ilmu di perguruan tinggi. Dwi juga memiliki akun YouTube bernama Klan Hartono yang berisi 128 video. Sebagian besar videonya berfokus pada konten kewirausahaan, investasi, serta motivasi. Tak hanya itu saja, ia juga mengunggah kesehariannya bersama keluarga saat berbagi di jalanan. Dwi Hartono juga memiliki sebuah bimbingan belajar online bernama Guruku. Guruku adalah platform digital berbasis pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan non-formal. Guruku berfokus pada kualitas tenaga pendidik, pendalaman materi, dan kualitas soal. Total sudah ada 15 orang yang ditangkap polisi. Namun hingga kini polisi belum mengumumkan apa motif pembunuhan Ilham Pradipta. Apakah terkait masalah pribadi, utang piutang, atau urusan lain yang berkaitan dengan pekerjaan korban. Polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para tersangka dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok inilah yang menyusun rencana penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. 4 kelompok penculik dan pembunuh kacap bank. Kemudian sementara kelompok kedua merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Kelompok ketiga merupakan penculik, terdiri dari para tersangka yang bertugas untuk menculik korban di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur 20 Agustus 2025. Sementara kelompok 4 merupakan eksekutor, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pemirsa, kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN diduga memiliki 4 lapisan klaster mulai dari dalang hingga eksekutor. Polisi dinilai membutuhkan waktu untuk memilah peran dan mengembangkan konspirasi dalam kasus ini. Berikut cuplikan dialog kuasa hukum tersangka Revinando Aquinas Maximus Hasman, penasihat Kapolri Ariyanto Sutadi, serta kriminolog Hanifah Hasna yang dipandu rekan kami Yudi Handoyo. Benarkah Pak, apa yang saya sampaikan di awal Pak, termasuk yang saat ini menjadi klien Anda Pak, tidak mengetahui bahwa ini arahnya akan membunuh korban begitu Pak, karena tidak hanya terbagi dalam salah satu klaster, misalnya penculikankah atau pembuntutankah, benarkah demikian? Oke, baik, terima kasih, selamat malam untuk pemirsa Indonews. Sebelum saya menjawab terkait poin pertanyaan itu, pertama-tama saya menyampaikan turut berbelasungkawa terhadap korban dan keluarga korban, dan saya mewakili
klien saya RAH menyampaikan permohonan maaf Ya. yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Yang pertama. Yang kedua, perlu saya luruskan terkait dengan berita yang beredar di masyarakat Ya. terkait dengan peran klien saya yang menyatakan bahwa klien saya adalah pembunuh. Ya. Perlu digarisbawahi bahwa klien saya itu diajak oleh pelaku yang bernama E. Oke. Dia diajak untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan dalam konteks dunia lapangan itu kan semacam ada project Ya. insidental yang kemudian sewaktu-waktu bisa dijalankan. Nah, dalam perjalanannya dia tidak pernah tahu kerjaan apa yang harus dia jalankan atau pekerjaan apa yang dia lakukan. Yang pasti terkait dengan keterlibatan klien saya RAH itu di luar sepengetahuan dia terkait dengan tujuan atau proyek yang mau dilaksanakan. Izin Pak, boleh saya potong Pak Maximus. Berarti E ini apakah teman kerja, teman bermainkah atau bagaimana mengajak RAH untuk ayo ikut saya kerja? Apakah begitu saja? Tersangka pelaku E kebetulan dia dengan kakak sepupunya itu masih famili. Dia kenal, klien saya kenal si E itu 2 minggu setelah proses pernikahan kakak sepupunya dengan kakak kandungnya E. Berarti tidak ada hubungan pekerjaan sebelumnya antara E dan RAH? Tidak ada pekerjaan sebelumnya. Oke. Klien ini murni anak baru yang datang ke Jakarta. Dia kuliah sekarang jalan semester 3. Sebelum dia bergabung dengan terduga pelaku E, dia tinggal bersama keluarganya di Cijantung. Di Cijantung, oke. Dia tinggal bersama di keluarganya di Cijantung. Nah, dalam peristiwa itu, keempat pelaku lainnya dengan pelaku E sudah ada komunikasi terkait pekerjaan. Oke. Nah, di pertemuan pertama, ketika kerjaan ini diajak oleh pelaku si E dari si F, oknum, perencanaan pertemuan pertama itu klien saya tidak ikut. Nah, setelah itu, pada saat hari penculikan itu, klien saya itu diajak paginya untuk bertemu terhadap Korban? oknum F. Oh, bukan. Oknum F di salah kafe atau coffee shop di daerah Percetakan Negara. Oke. Setelah itu bergeserlah ke arah Jakarta Timur, tapi sempat bersinggah di salah satu Indomaret untuk berhenti sebentar sembari diskusi atau apapun itu bentuknya. Tapi pada saat itu klien saya disuruh oleh oknum F untuk membeli handuk, rokok, sama lakban. Beli handuk, rokok, dan lakban. Dia tidak pernah tahu untuk apa barang ini dibelikan. Kemudian Jadi, setelah itu ke Ciracas Pak, berarti Pak menggunakan mobil putih? Setelah itu, karena memang mobil yang dipakai oleh kelima pelaku ini satu mobil, ya tentu dalam kapasitasnya dia diajak ikut dalam satu mobil itu bergeser ke TKP tempat penculikan itu di salah satu tempat di daerah Jakarta Timur. Baik, izin saya potong lagi Pak. Teman-teman mungkin bisa tayangkan. Nah, ini adalah video CCTV Pak Maximus yang kami hadirkan. Berarti E berada di salah satu mobil warna putih tersebut. Apakah juga terlibat? Apakah, mohon maaf, memukulkah atau menyekapkah seperti tayangan ini? Dalam video CCTV ini, parkir mobil korban dengan pelaku itu kan berdampingan. Ya. Posisi klien saya, dia ada di belakang mobil yang memang mobil itu tidak ada kursi belakangnya. Oke. Dia
Dia di dalam mobil. Jadi tidak ikut di luar mobil untuk menyekap korban? Dia posisi di dalam mobil. Dalam mobil itu kan tidak ditempatkan kursi belakang seperti sebagaimana mobil biasanya. Disuruh di belakang itu disuruh apa, Pak? Dikasih tahu nggak? Nggak dikasih tahu. Intinya kamu di belakang. Ini kan klien saya ini kan nggak ngerti apa-apa, Pak, terkait dengan skenario ini. Tidak dijelaskankah mengapa kita parkir di sini? Apakah kita mengincar seseorang? Apakah di sebelah mobil ini adalah targetnya? Tidak dijelaskan hal itu? Tidak dijelaskan oleh saudara terduga E ketika awal mula untuk mengajak melakukan pekerjaan itu. Dia taunya ketika setelah beli lakban, beli rokok, beli handuk, itu ada komunikasi di dalam mobil. Ada komunikasi di dalam mobil yang intinya bahwa kerjaan ini melakukan penculikan terhadap seseorang. Poinnya di situ. Agak ngeri ya, Pak ya. Artinya dengan penjelasan dari salah satu pelaku ini, Pak, apakah ini bisa menjadi motif yang bisa digali? Apakah bisa mendapatkan pelaku baru lagi kah? Atau bisa diketahui motifnya seperti apa? Berkembangnya sejauh apa, Pak, dengan keterangan dari pelaku seperti ini? Itu sepintas kilas ya, kita sudah bisa membayangkan ya, kasus ini apa yang sebetulnya terjadi ya. Tadi jelas, pertama kali pelaku-pelakunya itu ada 4 klaster ya. Keempat klaster itu intellectual dader, kemudian pengintai, kemudian penculik, dan eksekutor. Eksekusi. Kan kira-kira begitu kan? Oke ya, terus kemudian sekarang yang sudah ketangkap 15. Ya. Yang sebagian itu dulu ditangkap oleh Jatan Ras, itu adalah yang bagian yang menculik itu, yang tangkap itu dulu. Nah, dari situ tadi keterangan daripada Bapak pengacara menjelaskan prosesnya seperti itu kan, gitu kan. Prosesnya bahwa kliennya itu terlibatnya seperti itu. Nah, makanya itu ini dari 15 itu nanti polisi akan mendalami ya siapa berbuat apa gitu ya. Karena tidak bisa digeneralisir bahwa ini kejadiannya kan pembunuhan, penculikan. Semua dikenakan penculikan dan pembunuhan. Tapi tuntutan yang disampaikan pada masing-masing pelaku itu nanti pasti akan pada keterangan siapa berbuat apa. Nah, sekarang polisi ingin mencari kejelasannya itu, rangkaian kejelasan perkara itu mulai dari pertama kali ya, perencanaan, kemudian sampai pengintaian, kemudian sampai penculikan, kemudian sampai eksekusi, sampai terakhir sampai penangkapan itu nanti polisi yang akan mengungkap satu persatu. Saya ke Bu Hanifah. Bu Hanifah, saya jadi penasarannya begini, Bu Hanifah. Apakah ketika kita berani untuk melakukan sebuah proses yang sangat sadis ini gitu dan menghilangkan nyawa, ini hanyalah satu kepentingan untuk keberanian muncul karena memang ada kebutuhan, keterpaksaan untuk mendapatkan keuntungan, atau ada backingan lain yang mungkin saja membuat proses ini jadi berani untuk melakukan hal tersebut, Bu Hanifah? Baik, terima kasih. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arianto tadi, bahwa kita belum bisa menentukan seberapa berani seseorang melakukan kejahatan ketika kita belum mengumpulkan dari pihak kepolisian siapa melakukan apa. Tapi yang jelas kondisi kejahatan ini itu sepertinya mengarah ke organized crime, tapi yang tidak terorganisir dengan baik. Buktinya komando dari atas sampai ke bawah sepertinya tidak sama, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan kejahatan ini. Kan kita belum tahu nih sampai sejauh mana sebetulnya yang diinginkan oleh otaknya, karena ada 4 klaster yang disampaikan oleh Bapak Maximus tadi. Kalau dalam kriminologi ada 3 tahapan, ada tiga tingkat. Yang pertama adalah mastermind, yang kedua adalah middleman itu adalah perantara, yang terakhir adalah hitman atau eksekutor. Eksekutor ini ternyata terbagi menjadi 2, yaitu penculik dan pembunuh gitu ya. Nah, dari sini sudah bisa kita ketahui dengan banyaknya orang-orang yang terlibat, ini sepertinya akan menciptakan gap antara eksekutor dengan otak atau